Good morning, community tidak percaya jinx, and welcome to Football Morning Show. Kembali lagi gue Hanif Tamrin akan menemani kalian dalam perjalanan menuju tempat kerja, perjalanan menuju kampus, yang lagi di KRL, yang lagi di motor, yang lagi di mobil, yang lagi di angkutan ojol online. Gua pagi ini akan kembali menemani kalian untuk diskusi tentang apa aja latest updates di transfer market when it comes to your favorite club. Dan hari ini gue pengen sedikit tergelitik karena ini ada hubungannya dengan Juventusnya, tapi juga tentunya ini adalah sebuah kabar yang akan sangat mengejoetkan para fans Manchester United. Dan kita mulai dari rumor yang baru saja dikonfirmasi oleh news outlet yang sangat kredibel, The Athletic, pada tanggal 8 Juli 2025 tentang konfirmasi ketertarikan Manchester United terhadap Moise Kean. Nah, yes, you guys heard me right. Moise Kean ini adalah mantan wonderkidnya Juventus yang sekarang tampil cukup bersinar bersama Fiorentina dan memiliki klausa pelepasan kontrak penebusan sebesar 52 juta euro. Yes, angka 52 juta euro atau 45 juta pound sterling merupakan mahar yang bisa diaktifkan oleh klub manapun untuk bisa mendapatkan jasa seorang Moise Kean di bursa transfer musim panas ini. Dan seperti dikutip oleh Deal Sheet ini yang juga diangkat kembali oleh The Athletic, bahwasannya United tertarik mengeksplor opportunity untuk bisa mendatangkan seorang Moise Kean karena memang dari sisa kandidat striker yang tengah dipertimbangkan oleh manajemen Manchester United itu nama-namanya sudah banyak sekali yang tinggal kenangan, ya. Bahwasannya kita tahu semuanya target utama mereka adalah Gyökeres yang memang memilih untuk lebih bergabung bersama Arsenal. Kemudian juga ada Hugo Ekitike yang memang juga tengah diincar oleh Liverpool, namun memiliki mahar transfer yang sangat-sangat mahal. Dan di tengah opsi-opsi yang beredar, kemarin sempat beredar nama-nama beberapa free transfer atau pemain-pemain yang sedang tidak berada dalam kontrak itu menawarkan diri para agennya untuk bisa diakuisisi oleh Manchester United, sehingga nama-namanya itu memercik kegelisahan, kegundahan dari para fans-fans MU. Antara lain ada Jamie Vardy yang harusnya sekarang udah main di Liga Malaysia mungkin guys, tapi masih menawarkan diri ke Manchester United. Agennya sih yang nawarin. Kayaknya agak-agak kurang mungkin ini bisa menjadi kenyataan gitu ya. Kemudian juga sempat ada rumors bahwasannya Callum Wilson ya, yang merupakan pemain Newcastle United itu juga sedang berstatus free transfer dan juga agennya menawarkan diri kepada MU untuk dipertimbangkan menjadi opsi. Dan tentunya juga ada, kemarin baru aja kita bahas episode berikutnya, itulah seorang Dominic Calvert-Lewin yang masih berusia usia produktif, usia 28 tahun, tapi memiliki rekor cedera ACL, Achilles, banyak banget lah dia yang bermusim-musim itu sering sekali absen dan tengah mencari kontrak besar terakhir dalam karirnya karena ada di puncak usia keemasan dan meminta harga gaji yang cukup fantastis. Nah, alasan mungkin beberapa hal yang pengen gue bahas Moise Kean masuk dalam kategori pertimbangan mungkin apabila memang berita ini bisa dikonfirmasi. Kenapa sosok Moise Kean tiba-tiba dipertimbangkan? Pertama, ada faktor revival dalam karir seorang Moise Kean yang terjadi di 2 musim terakhir. Ketika memang dia pindah ke Fiorentina mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten, kemudian dia juga sekarang menjadi ujung tombak dan pemain andalan striker utama di timnas Italia. Dimensi permainan seorang Moise Kean menjadi lebih mature. Karena memang ini pemain adalah salah satu tipikal player yang memang terlalu cepat debut gitu. Karena memang dia adalah debutan Akademi Juventus, masih rekor yang paling muda, memiliki rekor debut di usia 16 tahun. Dan gue merasa dia juga ada sisi ketidakberuntungan karena ketika dia mendapatkan kesempatan debut itu dia harus bersaing dengan banyak sekali striker-striker hebat
Di Juventus pada saat itu tentunya masih ada sosok Cristiano Ronaldo pada saat dia berada di Juventus. Kemudian juga ada Gonzalo Higuain. Kemudian juga dia masih mendapatkan persaingan dari seorang Vlahovic juga di akhir-akhir musim dia berada di Juve setelah kembali ya dibeli lagi dari Everton. Kemudian banyak sekali ups and down yang terjadi dalam karir seorang Moise Kean yang ada silver liningsnya juga dengan Manchester United, karena terakhir kali dia merumput di Inggris tepatnya itu di Old Trafford, di mana dia baru masuk sebagai pemain pengganti di menit 71 dan berselang 10 menit kemudian dia kembali ditarik oleh Duncan Ferguson. Itu merupakan titik nadir dari karir seorang Moise Kean di Liga Inggris pada saat itu. Alasan penarikannya mungkin lebih kepada tactical choices oleh seorang legenda Everton itu yang menjadi pelatih interim sementara pada saat itu, tapi tetap itu merupakan tamparan bagi seorang pemain muda yang dibeli dengan harga mahal oleh Everton pada saat itu, lebih kepada 30 juta euro lebih ya maharnya, dan akhirnya dia dipinjamkan ke Paris Saint-Germain pada saat itu. Nah, setelah kembali melakukan masa peminjaman, dibeli kembali oleh Juventus dengan mahar sekitar 25 juta euro. Balik lagi ke Juve, tapi harus bersaing dengan dua striker. Satu yang memang pada saat itu masih menjadi andalan di Juve yang akan digodong-godong sebagai pemain terbaik, nanti akan menjadi striker yang tajam, yaitu Dusan Vlahovic, yang di era Allegri selalu mendapatkan kepercayaan menjadi starting 11. Dan di bench pun dia masih harus bersaing dengan Milik yang juga memiliki gaya permainan yang berbeda. Sehingga seringkali sebenarnya Kean ini tuh diturunkan bukan sebagai striker murni di Juventus. Makanya memang torehan golnya tidak terlalu banyak. Karena kalau kita lihat area yang di-occupied oleh seorang Moise Kean, kita bisa tampil dulu grafisnya, itu lebih banyak dari sisi sayap. Jadi dia merengsek dari sayap untuk bisa maju dan mencetak gol ke dalam kotak penalti. Itu yang membuat role-nya beda banget di Juve gitu. Bukan sebagai striker murni diplot oleh seorang Allegri. Dan akhirnya itu pun yang membuat akhirnya pertimbangan manajemen Juventus tidak melihat dia sebagai sosok striker murni dan akhirnya kembali dilepas ke Fiorentina gitu. Dipinjamkan dulu awalnya, akhirnya dipermanenkan. Ini kita lihat pergerakan seorang Moise Kean dari musim ke musim itu, area yang di-occupied oleh Kean itu jauh berbeda ketika dia saat ini berada sedang gacor-gacornya di Fiorentina. Seperti musim sebelum dia di Fiorentina itu berbeda sekali. Jadi ketika sebelum di Fiorentina masih di Juve, kita lihat semua ini mostly area sayap yang dia occupied ya. Ini ada 12% di sayap kiri, 11% di nomor 10 gitu kan. 16% di nomor 10 nih musim berapa nih? 2023 kali ya nih ya. Nah, sementara ketika dia pindah ke Fiorentina, role-nya ini sangat berubah dan memang pelatih Fiorentina itu lebih meminta dia berada di benar-benar di dalam area kotak penalti ya. Jadi kita lihat nih perubahannya sangat signifikan, 16% pergerakannya sepanjang musim ada di dalam kotak penalti, jauh melebihi persentase di area-area lainnya. Itu yang berbeda dari dimensi permainan seorang Moise Kean ketika dipermanenkan di Fiorentina, di mana dia dengan perubahan sistem gaya permainan dan juga instruksi yang diberikan oleh pelatih, pelan-pelan ini finishingnya itu membaik sehingga dia bisa memasuki atau penetrate marka 20 gol semusim yang bisa dia kontribusi di Fiorentina. Kita lihat dulu statistiknya Moise Kean yang sudah berjalan sepanjang musim lalu bersama Fiorentina, dari berapa kontribusi yang dia mainkan, termasuk juga di Conference League yang dia tampil cukup baik gitu ya, melawan walaupun tim-timnya lawannya tim-tim semenjana, tapi sebenarnya all in all dia menjadi backbone dari permainan Fiorentina itu sendiri ya. Ini yang sebelah kiri menit main ya Bang ya, 44 ini. Ini grafisnya kecil banget. Hah? Iya. Berarti dia berarti bikinnya 10 gol totalnya. 25 kan? Iya, 25 gol. Oke. Oh, ini nomor 2 yang 25. Oke. Itu dia. Makanya tadi gue bilang
All in all, secara recap, ini adalah musim dengan produktivitas tertinggi seorang Moise Kean. Ini belum lagi kalau ditambah sama kontribusi gol yang dicetakkan bersama timnas Italia, berarti ini angkanya bisa lebih tinggi lagi. Ini yang membuat sebenarnya Manchester United mungkin secara tim scoutingnya mulai mempertimbangkan apakah Moise Kean merupakan sosok yang tepat. Ada beberapa faktor yang bisa kita terima. Nomor satu, Kean ini masih berusia 25 tahun sekarang. Ya, dia masih berusia 25 tahun. Ada di usia yang relatif masih muda. Jadi ketika dia dikontrak, asumsi dia dikontrak 5 tahun. Dia main di MU 3 tahun. Sisa kontrak 2 tahun. Kalau permainannya bagus, ini MU kalau mau jual lagi, dia punya resale value yang bisa jauh lebih tinggi. Itu nomor satu. Karena usianya masih oke nih, gitu ya. Nomor dua, dimensi permainan Kean ini sudah berubah. Yang tadinya memang dia lebih banyak sebagai inside forwards atau second striker. Dengan perubahan role yang dia tampilkan di Fiorentina dan dia berhasil step up goal scoring recordnya, itu membuat opsi permainan yang berbeda ketimbang striker yang dimiliki oleh Manchester United saat ini. Kita tahu semua Rasmus Højlund adalah tipe striker yang mengandalkan kecepatan, mengeksploitasi ruang dalam counter attack, tapi memang dari sisi finishing dia sedikit masih harus diperbaiki. Sementara Kean bisa memainkan role yang berbeda. Bisa dibilang ini KW3-nya Victor Osimhen mungkin ekspektasinya, karena kan Osimhen itu memang benar-benar striker ortodoks yang mengoccupy daerah di dalam kotak penalti ketika ada supply bola, ketika ada second ball, ketika ada bola muntah, dia selalu siap ada di situ untuk langsung bisa mengkonversi peluang atau even melakukan pressure, menciptakan peluang agar terjadi, kalau Coach Justin bilang itu adalah gol jatuh dari langit. Nah, ini adalah role yang dioccupied oleh seorang Moise Kean yang bisa menjadi pembeda dari faktor gaya bermain yang dimiliki oleh striker yang memiliki MU sekarang. Karena memang juga kalau ada Zikri gitu kan. Zikri ini gaya mainnya beda, dia link up play, dia lebih kepada false nine. Dia bukanlah seorang striker murni, dia ada di sana untuk bisa membuat kedua sayapnya bisa tampil lebih menonjol gitu. Itu adalah peran yang lebih cocok dimainkan oleh Joshua Zirkzee. Jadi mungkin kalau kalian lihat kenapa Zikri tiba-tiba ada di posisi nomor 10 lebih sering di sebuah pertandingan, karena gaya permainannya emang seperti mungkin lebih seperti kayak Roberto Firmino ketika ada di Liverpool. Jadi yang akan bersinar justru nanti mungkin adalah Amad Diallo atau juga misalnya Matheus Cunha. Kalau itu starting 11-nya adalah seorang Joshua Zirkzee. Jadi itu consideration nomor 2. Jadi dari sisi usia, harga resale value-nya bagus. Nomor 2, memiliki dimensi permainan yang sangat berbeda dari opsi striker Manchester United yang ada saat ini. Nomor 3, ya, dia harganya jelas. Jadi yang ngincer juga nggak banyak. Jadi yang ketiga ini, nomor 1, tidak akan ada bidding war. Karena ya optimis mungkin cuman MU yang mengincar pada saat ini gitu kan. Kemudian karena harganya jelas, karena memiliki klausa penebusan harga 52 juta euro, gajinya juga nggak mahal guys. Gaji Kean ini di Fiorentina itu berapa bang? Coba sambil dilihat, paling ya nggak lebih dari 100.000 euro lah gitu seminggu di Fiorentina. Jadi MU bisa mengontrol budget gajinya, di mana itu adalah salah satu pertimbangan manajemen barunya Manchester United, dalam hal ini Ineos, untuk bisa pergi atau meninggalkan model di mana membayar pemain-pemain dengan gaji overpaid, ya. Itu alasannya salah satunya juga karena memang 2,3 juta euro doang, pound semusim. Ya berarti sekitar 3,5 juta euro lah nih gajinya. 3,5 juta euro mah di bawah 100.000 itu. Paling kayak cuma 50.000, 60.000. Seminggunya 45.000 guys. Kalau pindah ke MU ya paling bisa ditawar itu paling tinggi 80.000 itu. 80.000 euro itu. Kalau di poundin paling cuma 65.000, 70.000 lah maksimal. Itu mah sama kayak gaji cadangan kipernya Onana siapa sih di Bayindir ya, mungkin selevel itulah tuh. Jadi costnya bisa dikontrol guys. Nah ini salah satu pertimbangan juga yang kemarin sempat terjadi pembahasan yang cukup serius. Kenapa alasannya Gyökeres itu nggak mau ke MU, selain karena memang
dirivalin oleh Arsenal yang saat ini berkompetisi Liga Champions. Mereka fighting for the title, punya squad yang lebih bagus, tidak problematik gitu kan. Secara usia dia tengah ada di usia keemasan. Yang gue dengar kabarnya manajemen MU justru minta gaji Gyökeres itu dikurangin. Jadi lu bayangin nih, seorang pemain yang merupakan salah satu striker yang paling diincar oleh seluruh klub Eropa pada saat ini, yang sedang berada dalam performa terbaik dalam karirnya, ditawarin pindah ke MU yang sekarang finish di peringkat 15, nggak ada kompetisi Eropa. Lu minta dia menghabiskan sisa waktu usia keemasannya dengan potong gaji, kan nggak mungkin. Nah, kalau ini opsinya Moise Kean, itu masih mungkin karena memang gajinya murah banget guys gitu. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan sebagai faktor. Mungkin ini alasannya Moise Kean masuk menjadi salah satu striker yang dipertimbangkan gitu oleh Ineos dan manajemen Manchester United untuk diakuisisi, karena memang pasti angka 52 juta euro itu kalau di nego lagi ke Fiorentina pasti bisa turun lagi. Nggak mungkin itu langsung ujuk-ujuk gue bayar lu release clause-nya. Wah, agak berat itu. Moise Kean dibayarin release clause-nya, pasti datang MU dengan angka 40 juta aja dilepas itu sama Fiorentina. Itu duit buat klub Serie A 40 juta euro. Itu guys, gede banget. Lo tau gak Juventus berusaha buat ngejual Vlahovic berapa? 15 juta aja diambil. Silakan ambil dah nih gitu. Apalagi 40 juta buat Fiorentina. Bisa jadi 27 pemain baru itu dibeli sama Fiorentina saking ininya market di Italia gitu kan. Nah, itu yang menjadi pembahasan gitu ya, yang menarik. Kenapa ini gue pengen coba sedikit. Nah, buat fans MU kalian semua, para komunitas tidak percaya jinx, apakah menurut kalian kalau memang ini rumornya benar dan dieksekusi, ini oke nggak secara opsi? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat, apakah dia merupakan upgrade dari seorang Rasmus Højlund? Menurut gua sih di saat ini dengan performa Kean yang lagi on fire, ya definitely is an upgrade, karena dia main juga di Conference League musim lalu. Menurut gua nggak jelek gitu. Dia untuk pertama kalinya dalam karirnya dia melewati bracket 20 gol semusim. Dia bikin 25 total satu musim dengan rekan setim yang gak semewah MU mungkin gitu secara kualitas individu dan supply yang bisa diciptakan nanti gitu. Jadi ada kemungkinan dengan environment yang tepat dan guidance yang tepat, ini harusnya bisa lebih bagus lah dari Højlund. Tapi apakah lebih bagus dari Zikri? Nah, ini debatable nih gitu. Karena menurut gue secara urutan sekarang ya Zikri lebih konsisten daripada Højlund. Højlund juga punya masalah supply. Gue nggak tahu kenapa banyak banget match MU di mana teammates-nya atau rekan setimnya tuh nggak mau ngoper ke Højlund gitu dalam posisi yang mungkin dia juga udah cukup free gitu. Nah, ini memang menjadi perhatian juga nih buat para fans MU. Apakah Højlund ini diberikan kesempatan yang fair atau enggak? Tapi ini kan sebenarnya udah musim kedua dia, bukan musim pertama. Jadi memang harusnya time is ticking buat dia gitu untuk bisa mempertahankan. Bahkan kan sebenarnya Inter juga kemarin sempat ngincar dia, tapi nggak tahu ya pertimbangannya, apakah Højlund belum mau balik ke Italia atau memang secara finansial belum capable aja untuk terjadi dealnya. Nah, itu dari sisi Moise Kean. Menarik sekali untuk fans MU. Sekarang bergabung di kolom komentar, menurut kalian apakah ini akuisisi yang layak untuk dijadikan kenyataan atau janganlah bang gitu. Kayaknya nggak worth it bang, ntar jadi Højlund kedua bang, atau jadi pembelian ini bang, pembelian yang sia-sia bang gitu. Kalau gue sih ya, kalau release clause jangan, nggak deh, kayaknya nggak worth it deh Moise Kean dibayar 52 juta euro. Tapi kalau MU bisa nego ke angka 30 juta euro, menurut gue ini worth it dengan asumsi semua target lain memang udah nggak bisa direalisasikan. Ketimbang hanya mengarungi musim depan, musim ini ya, musim baru nih,
cuma dengan Zikri dan Højlund aja, yang kita tahu musim kemarin 50 gol aja nggak nyampe produktivitas MU. Menurut gue keluarin 30 juta euro buat Keane lebih make sense gitu menurut gue, ketimbang lu maksain pakai Zikri dan Højlund menurut gue ya gitu. Tapi kan kalau cuma 30 juta euro berarti kan lu bisa beli dua-duanya. Lu beli Mbeumo terus lu datangin Keane juga. Jadi seenggaknya lu punya trisula baru nih. Kiri ada Cunha, ada Keane, kanan ada Mbeumo. Jadi seenggaknya ini bisa jadi sebuah kombinasi baru, breathing the new air, dan juga membuat Zikri dan Højlund berada dalam kompetisi yang jauh-jauh lebih sengit. Jadi nggak bisa nih Højlund main 15 menit, pegang bola 3 kali, dapat kesempatan sekali, nggak bikin gol tuh nggak bisa lagi. Karena ada 2 orang yang berebut tempat yang sama dengan dia. Dan pastinya kan kompetisinya banyak di Inggris, ada Piala FA, ada Carabao lah gitu, yang memang juga masih bisa di-share gitu menit bermainnya. Ya mungkin jalan terbaik untuk MU mulai mengembalikan kepercayaan dirinya ya lu menang dulu di FA, menang dulu di Carabao, pelan-pelan slowly building your confidence back gitu kan, untuk bisa kembali menempati persaingan di posisi 4 besar. Nah itu kan sebenarnya dilakukan oleh Newcastle nih kemarin tuh, Aston Villa gitu kan, mulai bisa fighting untuk posisi keempat gitu. Kemudian Spurs, Crystal Palace, ayo banyak loh yang mulai gue dari ciki-ciki dulu gitu kan. Tapi kan bisa memberikan apa ya, seenggaknya euforia gitu. Dan itu yang memang dibutuhkan menurut gue di MU sekarang, feel good factor yang sudah hilang selama beberapa musim. Oke, berikutnya gue akan membahas topik lain yang menjadi kegelisahan gue sendiri. Ini seorang Dusan Vlahovic ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi kepada pemain ini. Apakah dia di-advise oleh tim yang salah? Apakah dia punya isu tentang kepercayaan diri? Apakah dia punya isu tentang personal relationship? Tapi gue rasa kepalanya nggak ada di tempat yang benar, sehingga dia berada dalam situasi ini ya. Vlahovic dilema. Pertama, dia berada di tahun terakhir kontraknya bersama Juventus. Gue nggak tahu siapa yang negoin ini, yang pasti tolol banget ya yang negoin ini. Di klausa kontrak Juventus dengan Vlahovic tahun terakhir itu dia dibayar 12 juta euro. Secara fakta dia adalah pemain dengan gaji termahal di Serie A musim ini. Bahkan seorang Lautaro Martinez saja yang impact terhadap timnya mungkin 3 kali lebih baik daripada Vlahovic itu hanya dibayar sekitar 10 juta euro semusim. Artinya Vlahovic ini gajinya 11-12 sama Jadon Sancho di Manchester United ya. Itu untuk konteks dulu. Jadi secara budget ini gak masuk di budget Juventus. Siapa yang negoin kontrak ini tolol setolol-tololnya ya. Wajib kehilangan pekerjaannya. Siapapun yang negoin ini tolol. Itu nomor 1. Basis itu dulu dah gitu. Sehingga kita sampai ada di sini. Yang kedua, bahwasannya dia ada di kontrak terakhirnya dia, tahun terakhir kontraknya, tanpa adanya opsi automatic extension. Itu pinternya Manchester United. Manchester United itu selalu di setiap kontrak pemainnya ada klausa otomatis perpanjangan 1 tahun yang bisa di-trigger gitu. Nah ini nggak ada, sehingga Vlahovic berada di situasi memasuki tahun terakhir kontraknya, dibayar semahal-mahalnya, sehingga kalau dijual pun klub nggak ada yang mau bayar. Bukan nggak mau ngetransfer dia, karena nggak sanggup bayar gajinya. Siapa yang mau bayar Vlahovic 12 juta euro semusim, 300.000 pound sepekan? Siapa men? Siapa yang punya financial muscle segede itu untuk bayar pemain? Listnya gak banyak. Pasti yang mau tuh ya, yang bisa bayar, yang gue bilang yang bisa bayar ya, Real Madrid, Paris Saint-Germain, mostly tim Inggris, Arsenal, Chelsea, Man United, Liverpool, Man City, mungkin Newcastle United dengan beberapa exception gitu, karena dia
masih sehat lah secara finansial, punya backing ownership yang bagus. Gua ngerasa Aston Villa nggak bisa, karena buat musim lalu aja, buat dia lewat verifikasi profit dan sustainability rules-nya Premier League, dia mesti tukar guling Douglas Luiz di menit-menit terakhir. Kalau enggak tuh dia kena denda dan kena fine gitu, karena nggak besar pasak daripada tiang. Nah, jadi tim-tim Inggris lah yang bisa membayar itu. Tapi apakah ada tim Inggris yang mau, tim Inggris besar ya, yang mau ngambil Vlahovic dan jadiin dia sebagai striker utama? Gak ada men sampai sekarang. Yang mau mungkin menurut gue yang mau ya, Nottingham Forest mungkin mau. Tapi mau nggak Vlahovic ke Forest? Timothy Weah aja kemarin sama Samuel Mbanggula men, nolak guys. Jadi itu realisasi yang terjadi sekarang. Kenapa Vlahovic bisa sampai ada di posisi ini gitu kan? Pada saat dia dibeli dari Fiorentina, digadang-gadang memang jadi the new Erling Haaland lah, nanti ini akan jadi rivalnya Haaland atau Nunes pada saat itu. Taunya yang jadi Haaland doang men. Dia ini kan masuk bracketnya Benjamin Sesko. Dia Sesko, Vlahovic itu ada di satu bracket nih. Kemunculan mereka pada saat itu, di mana dia muncul bersama Fiorentina dengan gaya permainan yang menjanjikan gitu kan. Begitu juga dengan Benjamin Sesko, tapi masih terlalu muda pada saat itu. Juve melakukan perjudian besar, membeli dengan harga 80 juta euro. Juga merupakan transfer yang sangat-sangat mahal, dan hasilnya kita lihat 4 musim berselang kita ada di posisi ini, di mana dia secara performance nggak baik. Musim lalu under Thiago Motta, dia juga nggak decisive banget lah. Dia nggak jelek, dia bikin gol masih bracket 12-13 gol lah gitu. Kalau nggak salah ini berapa bang? 17 gol ya? Ya 17 gol tuh. Serie A 10. Nah itu maksud gua. Jadi kalau total 17, tapi di Serie A ya 10 gol doang gitu. Itu yang ya buat seorang striker yang digadang-gadangkan jadi the next big thing, 10 gol itu unacceptable, terutama di tim yang sebesar Juventus, di mana ya harusnya lu minimal bikin 20 gol di liga, 18 lah. Apalagi kan memang juga sebenarnya gaya permainan dari Thiago Motta tuh udah dibentuk untuk bisa lebih menyerang. Jadi ini menurut gue memang performance issue, mental issue yang membuat lama-lama nih Vlahovic memang tidak mencapai ekspektasi yang diberikan ke dia gitu. Dan banyak yang bilang ini ya faktor juga ganti-ganti pelatih mulu, Allegri kayaknya nggak cocok sama dia, mainnya terlalu defensif. Terus sekarang udah ketemu sama pelatih yang jauh lebih ofensif, Thiago Motta enggak perform juga buktinya gitu kan. Dan sebenarnya dia sempat diincar banyak tim 2 musim yang lalu. Arsenal sempat katanya tertarik, kemudian beberapa tim besar tertarik, tapi ternyata selang 2 musim dia tidak fulfill potensinya, sehingga kita berada di situasi seperti ini. Nah, sampai kemarin yang bikin gua cukup kaget, sebenarnya kan opsi pertama Juventus itu adalah memperpanjang kontrak Vlahovic, memberikan lebih banyak waktu. Tapi ini yang gue bilang, kadang pemain bola itu di-advise oleh orang-orang yang salah, yang memang motivasinya cuma murni uang guys gitu. Bukan tentang how do you get the best career, yang ketika lo nanti sudah pensiun, lo lihat lagi ke belakang, lo akan penuh dengan kebanggaan, rasa bangga karena lo main di banyak negara, memenangkan begitu banyak gelar, dan mementingkan level sporting ketimbang aspek finansial. Tapi ini beda banget. Yang whoever entourage yang advise Vlahovic at this point, ini udah pasti motivasinya adalah lebih ke aspek finansial. Karena ketika Juve menawarkan perpanjangan kontrak, tapi gajinya itu diamortisasi. Jadi gue nggak bilang gajinya dipotong ya guys, gitu. Gini, gaji dipotong itu tentang perspektif. Kalau misalnya nih gue digaji kayak Vlahovic 12 juta euro. Kalau misalnya gue ditawarin perpanjangan kontrak 12 juta euro setahun, value-nya berarti 12 juta euro.
Tapi kalau misalnya gue ditawarin perpanjangan, Nif, gue kurangin dikit deh gaji lu dari 12 turun ke 10 ya, Nif. Tapi gue kasih lu kontrak 3 tahun. Itu berarti value yang gue terima itu 30 juta. Jadi sebenarnya nilainya lebih tinggi tapi di spread across longer times. Jadi secara finansial sebenarnya tuh enggak, lu bisa lihat dari dua POV. Kalau lu ngerasa ego gue tinggi, gue adalah pemain bintang, gue pantas dibayar tinggi, ya mungkin lu ngeliatnya dari apakah Vlahovic pantas dibayar 12 juta euro, pemain termahal di Serie A dengan gaji tertinggi di Serie A dengan performa kayak tadi, cuman cetak 10 gol di liga semusim. I don't think you deserve 12 fucking million euro, brother, gitu. Menurut gue sih enggak. Jadi apa yang ditawarin Juve menurut gue tuh logis. Ya udah, gue perpanjang kontrak lo, gue potong dikit gaji lo dari 12, gue turunin dikit gaji lo dari 12 juta euro ke 10 juta euro, tapi gue perpanjang 4 tahun. Jadi ketika lu tanda tangan, lu dapat value lebih besar, lu punya security karena kontrak lu lebih panjang, dan gue sebagai klub juga bisa mendapatkan kembali investasi gue ketika nanti lu main lebih baik, ada tim yang lebih besar yang mau membayar lu lebih baik lagi. Jadi gue dapat transfer fee, lo bisa pindah dan nego gaji yang lo mau, dan lo tidak rugi dari total financial package yang lo terima. Yang terjadi adalah agen Vlahovic menolak. Dia nggak mau. Dia bilang, enggak, gue nggak mau turun gajinya, gue mau 12 juta euro. Kalau lo mau perpanjang, ya udah perpanjang, tapi tetap bayar gue 12 juta euro dikali 3 tahun. Ini kan anjing. Lo belum pantas penampilannya dibayar segitu. Dan kita semua tahu Serie A secara income komersial dari hak siar, dari sponsor, dari tiketing, dari merchandising belum berada di level financial earnings yang sama seperti Premier League. Jadi enggak, ketika Juventus ngebayar 12 juta euro per musim, itu tuh adalah beban yang sangat-sangat berat untuk mereka. Jadi tuh keputusan ini udah pasti inevitable, udah nggak mungkin nih, nggak akan diperpanjang. Jadi gimana caranya opsi untuk dari sisi Juventus, mana yang less painful deh, mana yang paling nggak menyakitkan gue secara finansial terhadap Vlahovic ini. Nah ini yang menyakitkan tapi buat fans. Kenapa? Karena opsi nomor 1 itu adalah merobek kontrak Vlahovic. Edan guys. Jadi gini nih, golden handshake tuh namanya. Kalau di corporate company, misal gue nih, gue kerja udah 10 tahun nih gue kerja di perusahaan gue. Terus perusahaan gue bilang, gue mau lay off lu nih. Kontrak lu kan ada setahun lagi. Ya udah gue sobek aja kontrak lu ya. Nilainya kan 10 juta. Ya udah, lu gue bayar 8 juta deh. 2 jutanya angusin ya. Tapi lu bebas nih negosiasi sama perusahaan lain gitu. Ini adalah opsi kedua yang ditawarkan oleh Juventus nih. Opsi keduanya adalah gue sobek aja kontrak lu, men. Jadi gue bayar 10 juta, lu minta agennya minta 10 juta. Agennya minta 10 juta, kita robek aja kontrak kita. Ini agennya anjing banget sumpah. Kalau lu mau sobek kontrak, ya setengah lah minimal gitu ya. Lu minta 10 juta. 10 juta untuk nyobek kontrak, men. Dimana lu dijual juga lu nggak mau pindah. Kan ada kemarin tuh sempat berapa minggu yang lalu kan sebenarnya Jose Mourinho nawar Vlahovic ya, Fenerbahce mau bayar transfer fee, mau bayar gaji Vlahovic. Agen sama Vlahovicnya nggak mau. Bener. Jadi demand dari agennya Vlahovic untuk bisa merobek kontraknya dia, itu adalah Juventus bayar 10 juta euro. Edan, 10 juta euro. Apakah ini akan dilakukan? Sekarang kan Damian Comoli yang ngambil call the shots di Juventus ya. We'll see apakah ini akan ditempuh jalan ini oleh Comoli untuk melihat ya, kalau misalnya dia nggak mau pindah sampai penutupan jendela, akhirnya dia harus tetap bayar 12 juta euro. Ini hitung-hitungannya gimana? Karena kan most likely kalau sampai mendekati penutupan jendela transfer musim panas ini dia belum pindah-pindah juga, dia nolak semua opsi yang ditawarin sama Juventus untuk pindah ke tim manapun, dan Juve dipaksa untuk bayar
12 juta euro semusim ini dan akhirnya dia free transfer musim depan, itu kan sangat-sangat merugikan untuk tim. Pasti dia akan di pressure untuk pindah dengan di ban dari first team. Gak boleh masuk ke first team building atau dilarang latihan bersama pemain utama yang lain, atau misalnya dia harus latihan sama tim muda gitu misalnya. Pasti opsi-opsi itu akan dilakukan. Karena Juve dulu pernah melakukannya bersama Vincenzo Iacquinta. Kalau kalian ingat, itu adalah salah satu pemain striker juga yang pernah bela Juventus yang menolak untuk pindah, itu juga pernah dilakukan gitu. Ini most likely akan kejadian. Nah, ketika itu dipaksa, nah disinilah nego-negonya akan berjalan. Itu opsi yang kedua. Opsi yang nomor 1 itu sebenarnya adalah dia pindah ya Bang ya, nomor 1 ya. Tukar sama Sancho. Nah ini menarik nih. Ini yang lagi dieksplor, dia tukar barter sama Jadon Sancho. Karena secara value nih masih match. Sebenarnya market value dari seorang Vlahovic itu adalah 25 juta euro. 20-25 juta euro. Di market nih harganya segitu seorang Vlahovic sekarang kalau dibeli ya, dengan mahar transfer. Begitupun dengan Jadon Sancho. Gajinya sama dua-duanya nih, 12 juta euro nih semusim, dua-duanya sama nih. Sancho unwanted di Manchester United, Vlahovic unwanted di Juventus. Ya udah tuker aja. Itu opsi terbaik. Cuman permasalahannya balik lagi gaji dari Vlahovic. Kalau Sancho ini udah mulai nih guys. Sancho ini udah mulai realistis, ini tinggal gapnya doang nih. Sancho paham kalau nggak ada tim di Italia yang sanggup bayar dia 12 juta euro. Jadi Sancho minta Juventus untuk bayar dia 10 juta euro. Dia udah mau turun 2 juta euro. Tapi penawaran dari Juventus itu 8. Jadi masih ada gap 2 juta euro yang mesti ditutup. Dan most likely bisa di fill gapnya dengan performance related bonus. Misal kalau Sancho ini nanti bikin assist double digit, nah ada tuh bonus misal 500.000. Jadi naik tuh gajinya dari 8 jadi 8,5. Atau misalnya kalau Juve juara Serie A misalnya gitu, ya dapat lagi bonus 500.000. Assist double digit, juara Serie A naik jadi 9 juta gitu ya. Oh berarti kalau gue tampil maksimal kayaknya bisa nih gue dapat segini. Nah itu masih bisa di bridging nih. Nah permasalahannya on the other hand, Vlahovic pindah ke MU itu nggak mau dipotong gajinya, tetap mintanya 12 juta my friend. Anjing banget kan gitu. Jadi ini ada kemungkinan kalau dipaksa barter ini batal. Jadinya mungkin stand alone ya. Sancho doang yang dibeli Juve dengan mahar transfer, terus dia mau turun gaji. Sementara Vlahovic ya mungkin akan di stretch sampai ke penutupan bursa transfer ya. Itu dia. Tadi gue udah bilang market value-nya seorang Vlahovic itu sekarang sekitar 20 juta euro, 19 juta euro something lah. Jadi bedanya tipis-tipis nih sama Jadon Sancho. Jadon Sancho tuh sekitar 25. Jadi mungkin nanti kalau barter Juve bayar ke MU 5 juta euro gitu. Ya cuman itu dia permasalahannya. Memang ini long shots lah menurut gue untuk kejadian. Karena memang menurut gue Vlahovic ini di-advise oleh agen yang salah gitu. Nah kemudian ada opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga itu adalah sekarang dia diincar oleh mantan manajernya di Juve dulu, Max Allegri, yang kembali menukangi AC Milan. Nah dia ini suka banget nih sama Vlahovic kayaknya nih. Jadi dia mau beli Vlahovic. Milan ada duit karena baru aja jual Tierney Reinders, dan Juve bersedia menurunkan mahar transfernya yang market price-nya Vlahovic itu sekarang 20 juta euro. Ya dulu ambil aja 15 juta dah Milan nih, nggak apa-apa lah, ke rival juga, asal gue hilangin ini si Vlahovic ini dari beban gaji gue gitu. Udah mau nih Juve nih, lu ambil 15 juta euro, nggak apa-apa Milan, ambil dah gitu. Allegri udah mau juga. Kendalanya lagi-lagi nih digaji guys. Emang anjing nih agennya Vlahovic ini. Dia tetap di tahun terakhir dia di Juve ini, atau setahun pertama nanti dia ditransfer ke Milan, gajinya tetap 12 juta. Jadi dia pengennya Milan bayar 7, Juve bayar 5.
Kan anjing nih orang nih, bener-bener ini anjing banget men. Jadi kalau misalnya harga transfernya 5 juta euronya juga udah disubsidi silang lagi sama Juventus nih untuk bayar gaji si anjing ini. Jadi tuh untungnya cuma 10 juta. Nah, on the other hand, Milan ini cuma sanggup bayar 7 juta euro semusim untuk Vlahovic, my friend. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Vlahovic ini juga nggak mau sisa kontrak yang nanti misalnya nih dia dikontrak 4 tahun. Setahunnya kan patungan nih Juve sama Milan nih ya untuk 12 juta euro. Nah, kontrak di tahun kedua 3, 4-nya ini dia nggak mau dibayar 7 juta. Dia mau minimal itu 10, my friend. 9 sampai 10 lah, misalnya 9 tapi pakai bonus sampai 10. Nah, Milan nggak sanggup bayar segitu. Karena struktur gaji Milan juga udah mulai pelan-pelan dirapihin sama manajemen yang baru. Nggak ada yang dibayar segede gitu. Makanya mereka berniat menjual Theo Hernandez karena negosiasi perpanjangan udah deal. Al Hilal kan kemarin kan, makanya sisa kontraknya kan sisa setahun si Theo Hernandez ini. Dia nggak mau dibayar bracket 6 juta 7 juta doang. Theo Hernandez udah mintanya 8 ke atas. Karena kan dia bek kiri yang paling baik lah di Serie A sekarang kemarin gitu. Jadi ya wajar di usia kematangan dia pengen dapat gaji yang paling bagus gitu. Nah, Milan nggak mau bayar, akhirnya dilepas kan ke Al Hilal gitu. Nah, ini si Vlahovic nggak mau juga, maunya 10. Jadi ini masih jauh banget dan menurutku ini akan dragging sampai penutupan bursa transfer. Dan kalau gue bisa saran ya, jalan terbaik sih menurut gue opsi nomor 2 tadi ya. Kita robek aja kontraknya. Juve udah telan rugi aja, rugi di transfer, rugi di kontrak. It is what it is. It's a painful way to choose. Tapi kan dengan begitu nggak ada bad apple di dalam tim, dan mungkin MU bisa ngambil Vlahovic secara gratis karena memang nggak perlu ada mahar. Kalau misalnya kontraknya dirobek, MU dapat striker yang menurut gue lebih baik ketimbang Højlund, proper number 9 lah ya, orthodox number 9. Dia bisa fokusin transfer kitty-nya dia untuk Mbeumo. Jadi ada Vlahovic, Mbeumo dan juga Matheus Cunha. Ini juga bukan opsi yang buruk gitu. Cuman itu memang mungkin butuh consideration yang panjang untuk manajemen Juventus bisa mengambil opsi tersebut. Ini yang memang sempat dilakukan dengan Szczęsny, kalau nggak salah 2 musim yang lalu ya, disobek aja kontraknya. Terus juga sama Danilo, sama beberapa pemain lah udah pernah dilakukan juga. Cuman memang beban finansial yang ditanggung untuk nyobek kontraknya pemain-pemain tersebut tidak sebesar Vlahovic. Nah, menurut kalian opsi mana yang mungkin akan di-exercise oleh Juventus atau akan terjadi dari sisi skenario transfer terhadap Dusan Vlahovic di akhir musim nanti? Apakah opsi 1 dengan misalnya barter ke MU dengan Sancho, opsi 2 kontraknya disobek, atau opsi 3 dia akan ke Milan tapi bersedia menurunkan permintaan gajinya? Atau mungkin ada opsi-opsi, ada ini sendiri dari kalian ya, teori-teori sendiri dari kayaknya begini bang, nggak apa-apa juga. Coba bergabung di kolom komentar, nanti kita coba bahas. Wah, bisa jadi nih, siapa tahu kalian memang lebih cenayang dari gua. Nah, itu dia untuk menutup perjalanan pagi kalian hari ini, menemani perjalanan pagi, mau kuliah, mau kerja, atau beraktivitas lagi olahraga dan apapun itu. Bersama Football Morning Show, 2 topik yang sudah kita bahas tadi semoga bisa membuat kalian merasa ditemani dalam perjalanan atau aktivitas kalian. Dan kita akan kembali di FMS episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang tentunya juga berbeda, yang menarik juga dan bisa menjadi bahan diskusi kita bersama komunitas Tidak Percaya Jinx. Saya kata Hanif pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.